Halo semuanya, selamat datang di petualangan sains kita hari ini. Saya antusias banget nih memandu kelas kita kali ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin kita bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Yap, kita akan membedah rahasia di balik cahaya dan alat optik. Yuk, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai belajarnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya satu pertanyaan nih buat kalian semua. Pernah nggak sih lagi asyik minum es jeruk terus kalian perhatiin sedotan di dalam gelasnya? Kalau dilihat dari samping, sedotannya kayak patah atau bengkok gitu kan? Kira-kira itu sihir bukan? Pastinya bukan ya. Itu murni fisika yang lagi bekerja persis di depan mata kalian. Simpan dulu misteri fenomena ini di kepala kalian, karena hari ini kita bakal bongkar habis rahasia ilmiah di baliknya. Inilah gambaran apa yang bakal kita pelajari hari ini. Kita akan mulai dari sifat-sifat dasar cahaya, lalu masuk ke cara kerja cermin dan lensa, dilanjutkan dengan mata sebagai alat optik alami kita. Terus kita juga bakal bahas teknologi kamera dan mikroskop, dan pastinya ditutup dengan penerapan serta eksperimen sederhana. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sifat-sifat dasar cahaya. Mari kita amati. Ada 5 sifat utama cahaya yang wajib banget kalian ingat hari ini. Pertama, cahaya itu merambat lurus. Coba bayangin sorot lampu senter di malam gelap. Lurus banget kayak garis kan? Kedua, cahaya bisa dipantulkan atau refleksi. Ini terjadi kalau cahaya nabrak suatu permukaan di mana sudut datangnya bakal sama persis dengan sudut pantulnya. Ketiga, dibiaskan atau refraksi. Nah, ini dia jawaban dari misteri sedotan bengkok di awal tadi. Cahaya berbelok waktu melewati 2 medium yang beda kerapatannya, kayak dari udara masuk ke air. Keempat, cahaya gampang menembus benda bening kayak kaca jendela rumah kalian, tapi bakal terhalang kalau nabrak benda padat yang gelap. Dan yang kelima, cahaya bisa diuraikan atau istilah kerennya dispersi. Ngomong-ngomong soal dispersi, bukti paling nyata dan indahnya sering banget kita lihat di langit loh. Yap, pelangi. Fenomena alam yang cantik ini jadi bukti tak terbantahkan kalau cahaya putih dari matahari itu sebenarnya bisa pecah dan diuraikan jadi berbagai macam warna keran waktu melewati rintik-rintik hujan di udara. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian kedua, cara kerja cermin dan lensa. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah, kalian pasti ngaca dulu dong di cermin datar. Bayangan yang kalian lihat di cermin datar itu selalu punya 3 sifat mutlak. Pertama, sifatnya maya. Maksudnya bayangan itu seolah-olah ada di dalam atau di balik cermin. Kedua, tegak. Kepala kalian posisinya tetap di atas, nggak tiba-tiba jadi terbalik. Dan ketiga, sama besar. Ukuran bayangan di cermin ya persis sama dengan ukuran asli kalian, nggak jadi raksasa atau kurcaci. Tapi kan nggak semua cermin itu datar. Di satu sisi kita punya cermin cekung yang bentuknya melengkung ke dalam. Cermin ini tugasnya mengumpulkan cahaya atau convergent. Makanya cermin cekung ini pas banget dipakai buat reflektor di dalam lampu senter biar cahayanya fokus. Atau buat cermin rias yang bikin pantulan wajah kita kelihatan lebih jelas. Di sisi lain kita punya cermin cembung yang melengkungnya keluar. Tugasnya kebalikan, yaitu menyebarkan cahaya atau divergen. Cermin kayak gini yang selalu kalian temui di kaca spion motor atau mobil. Terus gimana dengan lensa? Konsepnya lumayan mirip, tapi efeknya terbalik loh. Lensa cembung, yang bagian tengahnya tebal, justru berfungsi mengumpulkan cahaya alias konvergen. Bayangin aja kaca pembesar atau loop, kalian bisa kan memfokuskan cahaya matahari jadi satu titik panas cuma pakai lensa ini? Sebaliknya, lensa cekung yang bagian tengahnya tipis, itu tugasnya menyebarkan cahaya atau divergen. Dan perlu diingat, bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung ini bakal selalu bersifat maya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mikir, aduh pasti ada hitung-hitungannya nih. Tenang, jangan panik dulu lihat rumusnya. Ini super logis kok. Buat cermin maupun lensa kita pakai rumus yang sama, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksan. Maksudnya apa sih? F itu cuma jarak fokus dari lensa atau cerminnya. S adalah jarak benda aslinya, dan S aksen adalah jarak bayangan yang terbentuk. Cuma berbekal rumus sederhana ini, kita udah bisa memprediksi dengan sangat akurat di titik mana bayangan itu bakal muncul. Lanjut yuk, kita masuk ke bagian ketiga, mata, yang merupakan alat optik alami kita dengan kecanggihan biologis yang luar biasa. Proses kita bisa melihat itu perjalanannya menakjubkan banget. Waktu kalian melihat sesuatu, cahaya pertama kali masuk melewati kornea, ini ibarat tameng pelindung paling depan. Terus, cahaya masuk melalui pupil, semacam lubang kecil yang secara otomatis bisa membesar atau mengecil buat ngatur porsi cahaya yang masuk. Setelah itu, cahaya nabrak lensa mata kita yang super lentur. Lensa ini bakal ngefokusin cahaya langsung melesat ke dinding belakang mata, yang kita sebut retina.
Di retina inilah bayangan akhirnya terbentuk. Sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Sebelum akhirnya dikirim dengan cepat ke otak kita buat diterjemahkan. Tapi ya namanya juga organ alami, kadang lensa mata kita butuh sedikit bantuan tambahan. Inilah yang kita kenal sebagai gangguan penglihatan. Misalnya kalau kalian ngerasa susah banget baca tulisan di papan tulis dari bangku belakang, kemungkinan kalian mengalami miopi atau rabun jauh. Solusinya gimana? Kita pakaikan lensa cekung yang sifatnya menyebarkan cahaya tadi. Sebaliknya, kalau baca buku dari jarak dekat malah burem, itu namanya hipermetropi atau rabun dekat. Dan ini bisa ditolong pakai kacamata lensa cembung. Oh ya, ada juga presbiopi atau mata tua. Ini keluhan wajar yang sering dialami kakek atau nenek kita karena otot mata mereka yang mengatur kefokusan udah mulai melemah. Sekarang kita bergeser ke bagian keempat, teknologi kamera dan mikroskop. Dan ini secara brilian mengilustrasikan gimana teknologi buatan manusia itu sebenarnya terinspirasi habis-habisan dari biologi tubuh kita. Coba perhatiin, mata kita pakai lensa organik, sedangkan kamera pakai lensa kaca. Mata kita menangkap cahaya di retina, nah kalau kamera menangkap cahayanya di sensor digital atau roll film. Terus tebak, keduanya menghasilkan bayangan dengan sifat yang persis sama, nyata, terbalik, dan diperkecil. Bisa dibilang kamera itu benar-benar versi mekanis dari mata manusia. Lalu gimana ceritanya kalau kita mau lihat sel, bakteri, atau hal-hal super kecil lainnya? Jawabannya jelas, kita pakai mikroskop. Rahasia di balik kehebatan mikroskop ini ada pada kerjasama dua lensa sekaligus. Ada lensa objektif yang letaknya dekat dengan benda yang mau diamati dan lensa okuler yang letaknya di atas dekat sama mata kita. Buat tahu seberapa besar total perbesarannya, kita tinggal mengalihkan aja angka perbesaran lensa objektif dengan perbesaran lensa okuler. Dengan trik simpel ini, dunia mikroskopis langsung terbuka lebar di depan mata kita. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, penerapan dan eksperimen sederhana di dunia nyata. Ingat ya, ilmu pengetahuan itu bukan sekedar hafalan dari buku teks. Sains adalah sesuatu yang bisa kita raba dan praktekkan. Konsep cahaya yang dari tadi kita obrolin, ini nyata aplikasinya. Mulai dari kacamata yang dipakai teman kalian, teleskop buat ngintip bintang, sampai periskop di kapal selam. Makanya, saya pengen banget nantang kalian buat nyoba proyek-proyek seru ini di rumah. Coba ambil gelas, isi air, terus masukin pensil. Perhatiin deh gimana cahayanya dibiaskan. Bermain-mainlah sama berbagai jenis cermin di rumah buat ngelihat beda hasil pantulannya. Atau kalau mau lebih seru, coba bikin kamera lubang jarum atau pinhole camera pakai kotak kardus bekas. Dijamin asyik. Nah, sebagai penutup kelas kita yang seru hari ini, saya punya satu teka-teki. Semacam pekerjaan rumah ringan lah buat kalian renungkan. Kenapa sih spion kendaraan itu selalu pakai cermin cembung dan nggak pernah pakai cermin datar atau cakung? Coba kalian ingat-ingat lagi sifat bayangan dari cermin cembung yang udah kita bahas tadi dan pikirin kenapa hal itu jadi sangat penting banget buat keselamatan seorang pengemudi di jalan raya. Saya harap pembahasan kita kali ini bisa membuka mata kalian secara harfiah maupun kiasan tentang keajaiban cahaya yang menyinari hidup kita setiap hari. Sampai jumpa di eksplorasi sains kita yang berikutnya.